Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Luciana Rusyati yang akan mengajar kalian untuk IPS kelas 9 semester genap. Materi bab 3 ya. Kalau biasanya menggunakan bab, kalau menggunakan KD berarti KD 3.3 yang judulnya adalah ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, materinya apa aja ini, Bu? Nah, lihat di slide selanjutnya ya. Materi yang pertama, kita akan belajar mengenai perdagangan internasional. Yang kedua, kita akan belajar mengenai mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Yang keempat adalah pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kelima adalah pasar bebas. Oke, sekarang ke perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu berarti lebih luas dari perdagangan antar pulau yang kalian pelajari pada kelas 8 lalu. Kok bisa, Bu? Iya, karena yang namanya internasional berarti berkaitan sama negara lain, bukan hanya di dalam negeri sendiri. Perdagangan internasional ini secara harfiah artinya adalah perdagangan antara satu negara dengan negara lain yang mencakup ekspor dan impor serta dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Nah, ekspor itu apa sih, Bu? Kok aku belum paham ya, tapi sering dengar. Misal nih, kalian mau tanya yang kayak gitu. Ekspor itu berarti dari Indonesia misalnya mempunyai barang yang bisa dijual. Nah, dijual ke luar negeri itu namanya adalah ekspor. Jadi, menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri namanya adalah ekspor. Kalau impor, Bu, kalau impor kebalikannya. Jadi membeli barang dari luar negeri dan dimasukkan ke dalam negeri. Contohnya nih yang impor, misalnya kalian menggunakan pensil. Pensil itu rata-rata di belakangnya ada tulisan kan made in apa gitu kan ya. Nah, itu yang namanya kita menggunakan barang impor gitu. Ruang lingkup perdagangan internasional itu lebih luas dan lebih rumit. Kok bisa? Ya bisa lah. Kenapa? Karena melibatkan ya kan negara satu dengan negara lain. Padahal dalam satu negara itu pasti mata uangnya aja udah berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya kayak gitu. Satu mata uang ya kan, satu mata uang, satu senilai satu, misalnya 1 euro atau 1 dolar, itu akan berbeda nilainya dengan satu mata uang negara lainnya kayak gitu. Kemudian sistem ekonomi antara negara satu dengan negara yang lain juga pasti berbeda ya kan. Sistem ekonomi orang Indonesia ya kan, negara Indonesia dengan sistem ekonomi di Amerika Serikat itu berbeda ya kan. Kalau di Amerika Serikat kan bersifat liberal ya kan, kapitalisme gitu. Misalnya kalau di Indonesia kan enggak kayak gitu. Kemudian aturan bea cukai ya kan. Aturan bea cukai antara satu negara dengan yang lainnya juga berbeda. Bea cukai itu apaan sih, Bu? Jadi itu barang-barang yang masuk ke dalam suatu negara itu untuk yang berada di undang-undang, misalnya kategori A B C D E itu misalnya kena potongan sekian kayak gitu, misalnya harus membayar sekian. Nah, itu namanya adalah itu namanya adalah bea cukai kayak gitu. Kemudian sistem tata niaga. Sistem tata niaga ini adalah sistem perdagangan antara satu negara dengan negara yang lain itu berbeda. Kemudian sistem ukuran atau timbangan. Nah, timbangan aja berbeda loh ya. Nggak semuanya sama dengan yang Indonesia. Misalnya ada yang memakai skala internasional, ada yang memakai seperti biasanya masyarakatnya pakai kayak apa kayak gitu. Kemudian standar kualitas juga berbeda-beda karena semua negara itu mempunyai standar nasional sendiri-sendiri untuk barang yang bisa digunakan di dalam negeri kayak gitu. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita ke faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional ini ada 8. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Jadi setiap negara pasti sumber daya alamnya berbeda sehingga akan terjadi saling membutuhkan. Terjadi yang namanya perdagangan internasional. Kemudian
Yang kedua adalah perbedaan sumber daya manusia antara negara maju dengan negara yang berkembang itu pasti berbeda, dan produk yang dihasilkan pun juga berbeda sehingga akan terjadi perdagangan internasional. Yang ketiga itu adalah perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Ini berkaitan dengan sumber daya alam hayati, ya kan? Barang yang dihasilkan juga pasti akan berbeda gitu kan, berdasarkan iklimnya kayak gitu. Akhirnya terjadi perdagangan internasional. Kemudian perbedaan iptek, ilmu pengetahuan teknologi ini juga akan mendorong terjadinya perdagangan internasional, karena antara negara maju dengan negara berkembang itu ipteknya pasti sudah berbeda. Jadi barang yang dihasilkan pun juga sangat berbeda. Yang kelima itu adalah perbedaan kebudayaan dan gaya hidup. Jadi contohnya nih, Indonesia mempunyai produk batik yang terkenal di mancanegara, Turki dengan karpet yang terkenal, Jepang dengan pakaian kimono. Nah, kebudayaan gaya hidup yang berbeda ini nanti akan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keenam itu adalah perbedaan selera. Selera ya itu seperti minat ya kan, masyarakat Indonesia misalnya suka sekali dengan apel Fuji ya, otomatis banyak mengimpor apel Fuji. Sedangkan misalnya di Jepang suka dengan padi di Indonesia, otomatis akan mengimpor padi dari Indonesia. Kemudian perbedaan biaya produksi. Nah, produknya sama tetapi biaya produksinya berbeda gitu kan. Akhirnya jatuhnya harganya yang biaya produksinya mahal, otomatis harganya juga ikut mahal. Akhirnya tidak terjadi yang namanya perdagangan di dalam negeri itu akhirnya akan memilih yang harganya lebih murah kayak gitu. Itu yang akhirnya mengakibatkan terjadinya perdagangan internasional. Kemudian kita ke manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional ada 8, hambatan juga ada 8. Manfaatnya itu adalah kebutuhan suatu negara akan dapat terpenuhi, negara pengekspor akan memperoleh devisa, memperoleh keuntungan dari spesialisasi produksi, meningkatkan kegiatan ekonomi suatu negara, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara, mendorong kemajuan iptek, memperluas kesempatan kerja, dan adanya diversifikasi produk. Diversifikasi ini penganekaragaman. Hambatan itu juga ada 8. Yang pertama, perbedaan mata uang antara negara pengekspor dan pengimpor. Kalau mata uangnya berbeda dan belum disepakati mata uang bersamanya, otomatis akan menghambat terjadinya perdagangan internasional. Yang kedua, adanya kebijakan impor yang dilakukan suatu negara. Negara tujuan kebijakan impornya terlalu berbelit-belit, ya kan? Otomatis negara yang mau kesana pun juga pastinya malas gitu kan. Perbedaan bahasa antar negara pengekspor dan pengimpor. Nah, ini juga terkendala kalau bahasanya mereka tidak menyepakati bahasa internasional apa kayak gitu, atau tidak membawa penerjemah, pasti nanti banyak miskomnya kayak gitu, miskomunikasinya. Yang keempat, adanya pengenaan bea masuk yang tinggi. Bea masuk yang tinggi akan mempengaruhi harganya juga, sehingga nanti juga akan mengalami kekalahan dan labanya pun juga semakin sedikit gitu. Yang kelima, adanya perbedaan ketentuan atau peraturan. Ketentuan atau peraturan ini kalau terlalu ketat juga tidak bagus. Kemudian yang keenam, adanya organisasi ekonomi yang mementingkan negara anggotanya. Nah, ini kan ya sangat eksklusif, itu juga nanti akan berpengaruh, negara lain tidak bisa ke sana kayak gitu. Yang nomor 7, proses dan prosedur ekspor impor yang panjang dan lama yang berbelit-belit ini juga akhirnya otomatis akan mengurangi perdagangan internasional baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedelapan adalah adanya perang yang dialami suatu negara dan perompak. Perompak ini seperti bajak laut ya, kadang kan banyak sekali barang-barang yang dikirimkan via laut kayak gitu. Misalnya kalau banyak perompaknya, otomatis yang mau ngekspor ke situ pun jadi ragu-ragu kayak gitu. Oke, sekarang kita ke ekonomi kreatif. Ini ya, ini sebenarnya subbab 2. Ekonomi kreatif itu artinya adalah konsep yang mengutamakan kemampuan berkreativitas dan berinovasi. Konsep ini juga mengandalkan sumber daya manusia untuk mencapai kesejahteraan. Kalau menurut Menteri Perdagangan Internasional, perdagangan Indonesia, industri kreatif dapat diartikan sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan
kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dengan cara menghasilkan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Nah, ekonomi kreatif ini mempunyai 16 sektor ya, berdasarkan Bearcraft itu mempunyai 16 subsektor ya. Yang pertama itu adalah periklanan, advertising ya, misalnya dimulai dari riset pembuatan reklame kayak gitu kan, situs-situs website, kemudian periklanan di media cetak maupun periklanan di media elektronik. Kemudian yang kedua subsektornya adalah arsitektur. Nah, arsitektur ini bisa meliputi arsitektur taman, perencanaan kota, perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan warisan, dan lain-lain. Yang ketiga itu adalah fashion. Subsektor fashion ini sangat berkembang sekarang ya, karena memang manusia sekarang memang juga sangat memperhitungkan penampilan. Nah, ini biasanya produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultasi lini produk fashion, kemudian distribusi produk fashion itu adalah salah satu dari ekonomi kreatif di bidang fashion. Ekonomi kreatif di bidang musik ini ya meliputi jasa komposer, jasa pencipta lagu, jasa penyanyi, yaitu agensi, promotor kayak gitu. Yang kelima adalah subsektornya seni pertunjukan showbiz ya kan. Showbiz ini meliputi produksi pertunjukan, pengembangan konten, pertunjukan balet dan lainnya. Kalau yang keenam itu adalah subsektornya adalah penerbitan dan percetakan. Penerbitan dan percetakan ini bisa konten penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah televisi dan radio broadcasting ya kan. Ini juga makin marah karena kan sekarang banyak banget gitu kan broadcasting ya. Broadcasting itu meliputi apa aja sih Bu? Acara televisi, acara radio, kemudian YouTube, itu broadcasting ya. Kemudian yang ketujuh ya. Yang ketujuh itu tadi yang ketujuh. Yang kedelapan itu adalah kuliner. Kuliner ini ada banyak ya kan sekarang semakin berinovasi dan semakin kreatif gitu ya. Misalnya bikin rawon dimakan, dicobek gitu kan juga bisa gitu kan ya. Kemudian aplikasi dan pengembangan permainan. Nah, aplikasi dan pengembangan permainan subsektor yang ini itu kan sekarang juga sedang berkembang gitu kan. Sudah bisa jadi salah satu pekerjaan gitu, terutama kan sekarang masyarakat sangat menyukai gaming dan itu kita bisa membuat gaming sendiri kayak gitu. Kemudian subsektor selanjutnya adalah desain produk. Desain produk ini terutama untuk meningkatkan nilai jual suatu produk tersebut itu ada sudah sendiri pekerjaan sebagai desain produk. Kemudian subsektor ekonomi kreatif yang selanjutnya adalah desain interior. Desain interior ini menunjukkan pengembangan yang sangat pesat, terutama jasa desain interior untuk merancang interior hunian, hotel, kemudian apartemen dan lain sebagainya. Selanjutnya lagi subsektornya adalah desain komunikasi visual DKV ini ya. Ini banyak sekali jurusannya baik di SMK maupun kuliah. Ini biasanya mempunyai peranan yang penting untuk pertumbuhan bisnis swasta, pemilik merek, bahkan program-program pemerintah. Kemudian yang ke-12 itu adalah film, animasi, dan video. Film, animasi, dan video ini mengalami perkembangan yang positif juga. Ini adalah salah satu cabang atau subsektor dari ekonomi kreatif. Yang ke-14 itu adalah fotografi. Fotografi ini didukung ada dari minat ya. Minat sekarang itu anak zaman now itu sangat menyukai fotografi ya kan, dan dapat menghasilkan banyak uang juga. Kemudian yang ke-15 adalah kriya. Kriya merupakan segala kerajinan yang berbahan kayu, logam, kulit, kaca, keramik, dan tekstil. Nah, industri kriya ini juga mulai berkembang gitu ya, meskipun klasik tapi
selalu berkembang. Kemudian seni rupa di Indonesia juga mulai berkembang cukup baik, terbukti dari banyaknya festival-festival untuk mendukung seni rupa di Indonesia, mulai dari Jakarta Biennale, Jogja Biennale, Art Jog, dan lain sebagainya. Yang kemudian upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Upaya ini dari pemerintah juga ada ya, tidak cuma dari diri kita sendiri juga. Itu dari pemerintah juga ada, yaitu memberikan pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi, kemudian peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan dan lain sebagainya. Meskipun begitu tetap belum optimal sehingga perlu pengembangan lebih lanjut kayak gitu. Nah, tadi kan Bu Lucy bilang ada Bearcraft. Bearcraft ini adalah badan yang mewadai ekonomi kreatif. Ya, Bearcraft ini kependekan dari Badan Ekonomi Kreatif, sebuah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab di bidang ekonomi kreatif dengan 16 subsektor industri kreatif yang tadi sudah Bu Lucy jelaskan. Ada 6 misi besar dari Bearcraft ya, yaitu menyatukan seluruh aset dan potensi kreatif Indonesia untuk mencapai ekonomi kreatif dan mandiri, menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan industri kreatif, mendorong inovasi di bidang kreatif yang memiliki nilai tambah dan daya saing di dunia internasional, membuka wawasan dan apresiasi masyarakat terhadap segala aspek yang berhubungan dengan ekonomi kreatif, membangun kesadaran dan apresiasi terhadap hak kekayaan intelektual termasuk perlindungan hukum terhadap hak dan cipta. Yang ke-6 adalah merancang dan melaksanakan strategi spesifik untuk menempatkan Indonesia dalam peta ekonomi kreatif dunia. Kita ke pasar bebas sekarang. Pasar bebas itu akibat adanya globalisasi ekonomi dunia sehingga ada yang namanya pasar bebas. Pasar bebas itu apa sih Bu? Kayak dari tadi itu dengar tapi nggak paham gitu kan. Pasar bebas ini kalau berdasarkan KBBI itu adalah pelaksanaan pasar ekonomi melalui kompetisi bebas, persaingan bebas gitu kan ya. Bahwa semua orang akan dihadapkan kepada persaingan atau kompetisi yang bersifat terbuka. Orang yang berhasil memenangkan persaingan atau kompetisi tersebut dapat bertahan dalam pasar global. Tapi kalau tidak bisa ya mereka tidak akan bisa menang kayak gitu. Meskipun namanya pasar bebas, sebenarnya tidak benar-benar bebas sih. Di sini masih ada aturan tertentu yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Jadi kalau misalnya dibebaskan benar-benar bebas ya, otomatis yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kemudian konsep pasar bebas itu terdiri dari ciri-ciri pasar bebas dan kelebihan dan kekurangan pasar bebas. Ciri-ciri pasar bebas itu adalah yang pertama, kepemilikan tunggal atau perorangan atau non pemerintah terhadap segala bentuk alat dan sumber produksi. Jadi ini kepemilikan individu ini sangat dihargai. Kemudian yang kedua, terdapat pembagian kelas atau tahta dalam perekonomian masyarakat ya. Jadi ada kastanya, ada yang bos, ada yang buruh kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah persaingan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya selalu terjadi. Nah, yang namanya udah bebas, kompetisinya bebas, otomatis ya berlomba-lomba untuk memenangkan pasar dan menambah yang namanya laba. Yang keempat, cirinya adalah campur tangan pemerintah sangat terbatas. Di sini sangat dibatasi, meskipun masih ada kayak gitu. Kelebihan dan kekurangan pasar bebas. Kelebihan pasar bebas itu ada 4, yaitu hak perorangan diakui dan semua pihak memiliki hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. Yang kedua, kreativitas dan inovasi masyarakat bisa dikembangkan. Yang ketiga, motivasi tinggi untuk bersaing dalam upaya mendapatkan atau menghasilkan produk yang berkualitas. Yang keempat adalah segala bentuk tindakan diarahkan pada prinsip ekonomi sehingga efektif dan efisien. Yang kedua itu adalah mengenai kelemahan pasar bebas. Apa sih kelemahannya?
Yang pertama, eksploitasi yang dilakukan oleh para penguasa terhadap masyarakat ekonomi lemah. Yang kedua, terjadinya monopoli yang berujung pada kerugian. Yang ketiga adalah munculnya kesenjangan ekonomi yang tadi Bu Lucy bilang, yang kaya makin kaya, yang kismin makin kismin. Dan yang keempat adalah banyak terjadi masalah dalam pasar. Ya, apakah pasar bebas itu selalu bagi baik-baik saja? Justru tidak, malah banyak sekali masalah. Kenapa? Ya karena itu tadi persaingannya sangat tinggi kayak gitu. Jadi mungkin ada yang menghalalkan segala cara. Oke, sekarang kita lanjut ke masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi ini mulai ke contoh-contoh pasar bebas di dunia. Nah, masyarakat ekonomi ASEAN yang biasa disingkat dengan MEA ya, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah ASEAN Economic Community. Ini adalah sebuah bentuk dari integrasi atau penyatuan ekonomi ASEAN, dalam artian adanya sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memeratakan ekonomi kawasan ASEAN. Ini dibentuk pada tahun 2015, tepatnya pada bulan Desember. Kemudian untuk tujuan yang lainnya adalah menciptakan pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN sekaligus pusat produksi dengan kaitannya pada elemen produk aktivitas ekonomi bebas seperti tenaga kerja, bebas bea untuk aliran barang dan jasa dari kawasan regional ASEAN, serta keluar masuknya investasi dan aliran modal untuk negara-negara satu kawasan. Yang kedua, tujuan yang lainnya adalah menjadikan ASEAN sebagai kawasan berdaya saing ekonomi tinggi yang ditandai dengan kuatnya peraturan dan dalam kompetisi ekonomi. Kemudian yang ketiga, meratakan pemberdayaan ekonomi kawasan ASEAN dengan sasaran utama revitalisasi UMKM ya, terutama bagi negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Kemudian yang keempat adalah mengintegrasikan itu menyatukan ya ekonomi kawasan dengan ekonomi global dengan tujuan dasar untuk meningkatkan peran serta ASEAN dalam percaturan kebijakan global. Nah, manfaat dari MEA bagi Indonesia sebagai berikut: menstabilkan perekonomian negara, memberi keuntungan dari segi ekspor dan impor, meningkatkan investasi, menjadikan pebisnis kreatif, menambah laba bagi negara, dan menyejahterakan masyarakat. Kemudian kita ke AFTA. AFTA itu apa? Apakah kalian sering mendengarnya? AFTA itu adalah bentuk kerjasama perdagangan ekonomi di wilayah ASEAN yang berupa kesepakatan untuk menciptakan situasi perdagangan yang seimbang dan adil melalui penurunan tarif barang perdagangan di mana tidak ada hambatan tarif. Bea masuk hanya 0-5% maupun hambatan non tarif bagi negara-negara anggota ASEAN. AFTA direncanakan beroperasi penuh pada tahun 2008. Namun, dalam perkembangannya dipercepat menjadi tahun 2003. Adapun tantangan yang akan dihadapi negara-negara ASEAN, terutama Indonesia dalam menghadapi AFTA adalah pengusaha atau produsen Indonesia dituntut agar dapat meningkatkan kemampuan dalam menjalankan bisnis secara profesional agar dapat memenangkan kompetisi dari produk yang berasal dari negara anggota ASEAN yang lainnya. Kemudian kita ke APEC. APEC itu apa sih, Bu? APEC itu adalah singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation
Forum Kerjasama Ekonomi Antar Negara di kawasan Asia dan Pasifik yang dibentuk di Canberra, Australia pada bulan Desember 1989 dalam suatu pertemuan tingkat menteri. Gagasan awalnya ini dari Perdana Menteri Australia, Robert Hawke. Bulu sih susah ini ngomongnya. Apakah benar tulisannya BOBHAWKE? Mengusulkan agar kawasan Asia Pasifik dibentuk suatu lembaga konsultatif. Usulan tersebut mendapatkan tanggapan positif dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Hingga akhirnya terbentuk APEC. APEC ini memiliki latar belakang didirikannya yaitu kekhawatiran atas perekonomian masa depan dunia, saling ketergantungan perekonomian negara-negara di kawasan Asia Pasifik, adanya kelompok perdagangan regional yang bersifat tertutup, dan perubahan politik dan ekonomi Uni Soviet dan Eropa Timur. Kerjasama di APEC dibangun berdasarkan beberapa prinsip sebagai berikut. Konsensus, yang berarti bahwa semua keputusan di APEC harus disepakati oleh dan bermanfaat bagi 21 ekonomi anggota. Kemudian yang B adalah voluntary and non-binding, yang berarti semua kesepakatan dalam forum APEC dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat. Yang ketiga atau yang C, concerted unilateralism, yang berarti pelaksanaan keputusan dilaksanakan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan tiap ekonomi tanpa syarat resiprositas. Yang ke D, differentiated time frame, yaitu bahwa setiap ekonomi maju diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu. Kemudian MEE ini adalah kerjasama regional di bidang politik dan ekonomi di Eropa. Kalau di ASEAN MEA, kalau di Eropa MEE ya, Masyarakat Ekonomi Eropa. Nah, sejarahnya adalah organisasi kerjasama regional di bidang ekonomi politik ini terbentuk pada tahun 1993 melalui Treaty of Maastricht. Kerjasama regional yang menyatukan Eropa ini bermula dari kerjasama antar negara penghasil batu bara dan baja di Eropa pada tahun 1951. Nah, tujuan MEE ini meliputi sebagai berikut ya. Yang pertama, integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin perdagangan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Yang ketiga, menghapuskan semua rintangan yang menghambat laju perdagangan internasional. Dan yang keempat, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Nah, kemudian kegiatan Uni Eropa ini apa aja sih? Hanya terbatas di bidang perdagangan, akan tetapi sejalan dengan pertambahan anggota Uni Eropa berkembang dalam bidang ekonomi yang lebih luas seperti kebijakan perpajakan, perindustrian, pertanian, dan politik. Kemudian hubungan Uni Eropa dengan Indonesia. Hubungan Uni Eropa dengan Indonesia telah berlangsung semenjak tahun 1967. Kala itu Uni Eropa masih dalam bentuk Masyarakat Ekonomi Eropa. Ya, Uni Eropa dan Indonesia memiliki nilai yang sama dalam perkembangan daerah, demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan. Kemudian sekarang kita ke World Trade Organization atau WTO ya. Terdapat 3 pengaruh WTO terhadap dunia atau WTO ya.
yaitu mendorong persaingan yang terbuka, mendorong reformasi pembangunan ekonomi, dan meningkatkan prediktabilitas. Prediktabilitas ini apa sih, Bu? Ini adalah salah satu trik dalam WTO untuk menciptakan perdagangan yang stabil serta dapat diprediksi. Prediktabilitas itu adalah kemampuan untuk memprediksi, ya kan? Kemudian tujuan dari WTO ini ada 7, yaitu meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas, membantu produsen barang dan jasa, serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional, menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berlangsungnya sistem internasional non-diskriminasi, menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional, dan yang terakhir, menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Terus kapan nih dibentuknya WTO, Bu? Tanggal 1 Januari 1995, menggantikan General Agreement on Tariff and Trade atau GATT, ya. Oke, demikian tadi penjelasan Bu Lucy mengenai ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini kalau bahasanya zaman dulu tuh bab 1 ya. Bab 1 di semester ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak sekali kata-kata Bu Lucy yang belibet gitu kan ya, atau yang bikin kalian ngantuk. Tapi Bu Lucy percaya kalian pasti tetap mau mengikuti materi yang Bu Lucy sampaikan ini, terutama untuk anak kelas 9 MTSN 2 Bojonegoro. Semangat terus belajar meskipun di masa pandemi, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Untuk tugas kalian yang anak kelas 9 MTSN 2 Bojonegoro, silahkan kalian lihat di timeline kelas kalian masing-masing. Sekali lagi Bu Lucy ucapkan terima kasih, semangat belajar ya, raih masa depan yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.